Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, pada siang ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu. Kita memasuki halaman 37. Tu'ti ukulaha. Dari sini kita mulai. Tu'ti ukulaha kullahinin. Ay tu'ti thamaraha. Pohon yang baik ini bahasa kiasan ya. Pohon yang baik di sini adalah kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Tu'ti thamaraha, memberikan buahnya, kullahinin ay kulla waqtin. Pohon yang baik ini memberikan buahnya, memberikan hasilnya, kulla waqtin, pada setiap waktu, biizni rabbiha ay bi taysiril khaliq wa takwinihi, dengan seizin Tuhannya, ay dengan kemudahan, bi taysiril khaliq, dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah sang pencipta, wa takwinihi, dan pembentukannya. Kadzalika kalimatul iman, demikianlah juga kata al-iman, kalimat al-iman, thabitatun fi qalbil mu'min, ia teguh, tetap kokoh, terhunjam di dalam hati orang yang beriman. Wa amaluhu yas'adu ila sama, sedang amalnya yang didasarkan atas iman yang ada di hatinya itu yas'adu ila sama, naik menuju langit. Wa yanalu barakatahu wa thawabahu fi kulli waqtin, dan dia si mukmin ini memperoleh keberkahannya dan pahalanya fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Pahala dari keimanan yang dimilikinya dan amal soleh yang dilakukannya atas dasar iman itu, yang peroleh keberkahannya dan pahalanya pada setiap waktu. Dalam surah Fatir juga ada disebutkan, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Hanya kepada Allah juga yas'adul kalimut thayyib, perkataan yang baik itu naik, wal amalus salihu yarfa'u, dan amal solehnya diangkat menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena amal solehnya itu ditegakkan, dibangun atas fondasi iman yang sudah dimiliki dan terhunjam di hatinya. Ini juga memberikan pemahaman bahwa sebaliknya, orang yang tidak memiliki iman, sebaik apapun amalnya, tidak dinilai oleh agama sebagai amal soleh, dan kebaikan yang dimilikinya tidak naik ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya dicatat oleh malaikat, tetapi tidak naik, karena amal ini nanti akan dihadapkan kepada mereka yang tidak punya iman itu. Mereka yang tidak punya iman tapi berbuat kebaikan di dunia ini, sia-sia amal mereka di akhirat nanti. Bahwa itu sia-sia, Al-Quran juga yang menjelaskannya. Tertera di dalam surah Al-Furqan ayat 23. Allah menegaskan bahwa akan kami hadapi amal mereka. Lalu faja'alahu haba'an manthura wa qadimna ila ma 'amilu min amal faja'alnahu, begitu kalimatnya, akan kami hadapi apapun yang telah mereka perbuat, amal yang baik itu. Faja'alnahu, lalu kami jadikan amal kebaikan itu haba'an manthura, bagaikan debu yang bertaburan, berterbangan di angkasa, dihembus oleh angin kencang, sehingga tidak menyisakan apa-apa bagi pelakunya, alias sia-sia, tidak ada gunanya. Karena apa? Kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini tidak dibangun di atas fondasi keimanan. Kenapa begitu? Kok tidak dibangun di atas fondasi iman? Karena mereka tidak beriman. Mereka nggak mau beriman. Iman kepada Allah tidak dimiliki. Tapi baik, dasar kebaikannya biasanya orang-orang begitu itu bisa jadi karena agamanya mengajarkan berbuat baik. Padahal agama yang direstui Allah hanya Islam. Agama yang diterima oleh Allah Islam. Jadi atas agama apapun di luar Islam, Allah tidak menerimanya. Atau untuk mereka yang anti agama, kebaikan yang mereka perbuat itu dasarnya humanisme. Paham kemanusiaan bahwa sesama manusia harus saling menolong, saling bantu, saling berbuat baik. Semua itu karena tidak didasarkan atas keimanan kepada Allah, hasilnya nol, sia-sia. Al-Quran surah Ali Imran ayat 85 lebih tegas lagi menyebutkan itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapapun yang mencari selain Islam sebagai agamanya atau percayaannya atau keyakinannya selain Islam, fala yuqbala minhu, maka apa yang dipilihnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau agamanya, keyakinannya ditolak,
berarti amalnya yang dibangun atas keyakinan yang tidak diterima itu juga sia-sia dan tidak diterima. Jika itu tidak diterima, ditolak dan sia-sia, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia, kata Allah, masih ayat 85 surah Ali Imran, di akhirat nanti minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Merugi karena tidak ada yang patut dibanggakannya dan tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Amalnya sedikit pun tertolak, keyakinannya juga tertolak, pilihan agamanya juga tertolak karena Allah tidak restu. Dan ini wahyu yang menyebutkannya, bukan saya. Ayat 85 surah Al-Imran mengatakan itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari selain Islam sebagai agamanya, sebagai keyakinannya, sebagai pahamnya, maka keyakinannya itu tidak diterima oleh Allah. Konsekuensinya, jika keyakinan, kepercayaan, agama yang dianutnya tidak diterima oleh Allah, maka segala amal yang dilakukannya, sebaik apapun di dunia ini, juga tertolak di sisi Allah. Jika tertolak, bagaimana nasib orang itu di akhirat nanti? Fahuwa wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka di akhirat, dan dia di akhirat nanti, kata Allah, akan termasuk di antara mereka orang-orang yang merugi. Berbeda dengan orang yang beriman. Dari waktu ke waktu, karena imannya dan karena kebaikan yang dibangun atas dasar imannya, dia memetik pahala kebaikannya setiap waktu. Dan amalnya naik menuju hadirat ilahi. Naik melalui jalan yang disiapkan untuk dilintasi oleh amalnya. Penting kita tahu bahwa setiap kita, siapapun, itu ada amal. Maksud saya ada jalan bagi amalnya yang dilintasi oleh amal kita masing-masing naik menuju Allah, menuju langit. Ketika manusia yang mukmin ini yang beramal saleh ini meninggal, jalan penghubung yang dilalui amalnya antara langit dan bumi ini semuanya ikut menangis jalan itu. Kenapa menangis? Karena sepi. Dia katakan kepada malaikat, biasanya pada jam segini, amal hamba Allah ini melintas melalui aku, kata jalan amalnya. Tapi sekian hari saya tunggu pada waktunya, enggak juga ada amal yang naik. Malaikat Allah mengatakan kepada jalan amal kita, bahwa hamba Allah yang Anda maksud, itu sekarang sudah berpulang ke rahmatullah. Dia menangis. Beda dengan non-muslim. Orang-orang yang kafir itu. Kafir namanya tidak mengimani Allah Ta'ala. Kafir namanya orang yang tidak mengimani Rasulullah SAW. Kafir namanya orang yang menolak Al-Quran sebagai kitab suci. Kafir, walaupun banyak telinga di muka bumi ini yang tidak suka mendengar kata kafir. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan kepada salah seorang pemuka agama, syekh, dikatakan, syekh katanya, wahai Tuan besar, jangan sekali-kali mengatakan kafir untuk orang-orang Nasrani. Kenapa? Kata syekh ini bertanya. Ya karena nggak layak, tidak baik bagi kita mengkafirkan orang lain. Cukup katakan lakum dinukum waliyadin, begitu aja. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, selesai. Jangan bilang kafir. Syekh ini bertanya lagi. Nah, ayat barusan yang kamu baca itu ada di surah apa? Surah Al-Kafirun katanya. Ya kafir lah. Al-Qur'annya aja mengatakan surah Al-Kafirun, surah orang-orang kafir kan? Kok kita nggak boleh mengatakan kafir hanya karena perbedaan keyakinan? Padahal itu bahasa agama, bahasa kitab suci. Seharusnya nerima aja, gitu kan? Non-muslim, untuk kita, bagi kita yang tidak mau mengimani cara mereka, ya sudah wajar kita adalah kafir dari sudut pandang mereka. Nggak masalah kok. Dan konsep itu sudah benar, kita terima. Semua orang muslim ini, di dunia ini, semua yang beriman di dunia ini, yang beriman kepada Allah Ta'ala, itu kafir. Menurut mereka. Nerimakah kita? Ya nerimalah. Apa arti kafir di situ? Kafir di situ artinya kan menutup hati. Menutup hati dari keyakinan mereka. Ya udah. Nah mereka pun, versi kita, versi Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah, kafir. Apa arti kafir di situ? Mereka menutup hati mereka dari keimanan dalam Islam, menurut Al-Quran dan menurut Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan? Yang penting itu kata kafir jangan muncul di konstitusi negara. Nah itu udah benar tuh. Jangan disebutkan, jangan dituangkan di undang-undang. Apalagi undang-undang dasar. Nggak usah. Tapi dalam bahasa agama ya sah-sah baik. Kita adalah kafir versi mereka. Mereka adalah kafir versi kita. Versi kita di sini maksudnya versi kitab suci. Al-Quranul Karim. Atau versi mereka, kita kafir menurut kitab suci mereka. Dan kita nerima itu, nggak ada masalah.
Jadi udah telak banget ketika Syekh tadi diminta untuk tidak mengatakan kafir bagi orang-orang Nasrani, tapi cukup dengan mengatakan bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Bagus, Syekh ini balik nyerang. Nah, kamu dapati ayat itu ada di surah apa? Surah Al-Kafirun, ya selesai sudah. Kafir aja susah banget ngomong. Al-Quran aja mengajarkan, kok surah Al-Kafirun katanya. Bukan surah Lakum Dinukum, surah Al-Kafirun. Kelar urusan, selesai. Oke. Wa yanalu barakatahu wa thawabahu fi kulli waqtin. Indahnya iman dalam Islam ini begitu. Jadi iman kita membuahkan keberkahan dan pahala kebaikan untuk kita. Setiap waktu kita berbuat kebaikan karena kita beriman, kita dapat memetik hasilnya. Di dunia kita dapat, di akhirat apalagi. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Karena didasarkan atas iman kita kepada Allah Rabbul Izzah. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Ay yubayyinu lahumul amthal. Allah memberikan perumpamaan ini dan menjelaskannya sekaligus kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun. Mudah-mudahan mereka dapat memetik pelajaran. La'allahum yatta'izun. Mudah-mudahan mereka dapat mengambil pelajaran. Fayu'minuna. Maka mereka akhirnya nanti akan beriman kepada Allah sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sinilah sebelum dilanjut, jaga keimanan kita masing-masing. Jangan kotori iman kita dengan kemusyrikan sekecil apapun. Jangan kotori keimanan ini dengan kekufuran. Dan jangan kotori iman ini dengan perilaku atau amal yang tidak saleh, yaitu amal saleh, amal kebalikan dari amal yang saleh, yaitu amal-amal yang mendatangkan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa, bertentangan dengan bimbingan iman. Oke, kita lanjut. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah. Ai wa mathalu kalimatil kufril khabithati, dan perumpamaan kalimat kufur yang buruk itu kasyajaratil khabithah, bagaikan pohon yang buruk yang tidak berkualitas. Apalagi disebutkan di sini ujtutsat min fawqil ardi ay ustusilat min judhuriha, yang tercabut dari akar-akarnya, li'adami thabati asliha, karena pangkal dari pohon itu tidak kuat, tidak ada ketahanan di dalam tanah, sehingga ia tercabut dari akarnya. Dan itu gambaran dari pohon yang jelek sekaligus sebagai perumpamaan untuk kekufuran, kebalikan dari iman tadi. Ma'alaha min qarar, ay laisa laha istiqrar wa thabat. Tidak ada keteguhan dan tidak ada ketetapan. Enggak ada ketahanan maksudnya di situ. Bagaimana ada ketahanan? Kekufuran itu kan rapuh. Bagaimana bisa ada ketahanan? Kadzalika kalimatul kufri. Nah, ini lebih jelas lagi. Demikian pula halnya kata kafir atau kalimat kufur atau kekufuran itu sendiri. La thabata laha. Tidak ada kekuatan, tidak ada keteguhan bagi kalimat kufur. Wala far'a, dan tidak ada cabang yang menjulang ke langit. Tidak ada dahan dan rantingnya. Wala barakata, dan tidak ada keberkahan, tidak ada nilai kebaikannya. Qala Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi, seorang penafsir, mengatakan, syubbiha ma yaksibuhul mu'minu min barakatil iman wa thawabihi fi kulli waqtin bi thamaratiha fi kulli hin. Apa yang didapat oleh orang beriman berupa keberkahan imannya dan pahalanya pada setiap waktu, syubbiha, diserupakan, bi thamaratiha fi kulli hin, diserupakan dengan buah dari keimanan itu sendiri pada setiap waktu. Fal mu'min, karena orang yang beriman itu kullama qala la ilaha illallah, pada setiap kali ia mengucapkan la ilaha illallah, sa'idat ila samai, ucapan ini naik ke langit menuju hadirat ilahi Allah Ta'ala, thumma ja'a khairuha wa manfaatuha, kemudian kebaikan kalimat itu dan manfaatnya datang menemui si pengucap itu. Wal kafir, sedang orang yang kafir, la yuqbalu amaluhu, amalnya tidak diterima.
wala yas'adu ila Allah taala, dan tidak naik menuju hadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu, karena kekufuran itu laisa lahu aslun thabitun fil ardi, tidak memiliki akar yang kuat di bumi, wala far'un fis sama, dan tidak juga ada cabangnya, tidak juga ada dahan dan rantingnya menjulang di langit, nggak ada. Maka la haula wala quwata illa billah. Nggak ada nikmat yang paling hebat melebihi iman. Dia nomor satu. Keimanan kita adalah nikmat Allah yang nomor satu. Mungkin di luar sana ada orang yang mengatakan bahwa nikmat tertinggi menurutku adalah kaya. Islam memberikan jawaban bahwa bukan kekayaan. Walau manusianya fakir, selama dia punya iman kepada Allah, maka itu sudah nikmat tertinggi dimilikinya. Ada juga mungkin di luar sana orang yang mengatakan, bagiku nikmat tertinggi itu adalah sehat. Islam juga menjawab itu, bukan. Seseorang boleh sakit, jangankan sakit, bahkan jika waktunya sampai boleh mati. Dengan catatan dia tetap dalam iman. Sakitnya tetap teguh dalam iman, wafatnya teguh dalam iman. Orang semacam itu, dialah husnul khatimah, insya Allah. Karena dia mati membawa imannya. Tidak ada nikmat tertinggi melebihi nikmat iman dan Islam ini. Ada di dalam Al-Quran, surah Yusuf, kalimat begini. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Kami tidak akan menyekutukan Tuhan kami dengan apapun. Dzalika min fadlillahi alaina. Itulah karunia Allah yang dilimpahkannya kepada kami. Wa 'alan nas, dan kepada manusia yang mau menerima iman. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia, kata Allah, tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Karena kenapa tidak berterima kasih? Karena nggak menyadari bahwa iman yang dimilikinya itu adalah nikmat tertinggi yang Allah berikan dalam kehidupan manusia di bumi ini. Bukan kekayaan, bukan kesehatan, bukan keluarga, bukan rumah mewah, bukan. Tapi iman. Lain-lain di luar itu ngikut. Dalam surah Yusuf. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Ya sahibai sijn, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, inal hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah, dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu rangkaian ayat-ayat setelahnya. Selanjutnya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman. Yu'akkiduhum, maksudnya menguatkan mereka, mengokohkan mereka, meneguhkan mereka bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kuat, dengan ucapan yang kokoh. Maksudnya adalah ala kalimat tauhid, atas dasar kalimat tauhid, kalimat pengesaan, yaitu la ilaha illallah wa alal iman, dan dikuatkanlah juga orang-orang yang beriman itu karena atas dasar iman mereka fil hayatid dunya. Di mana Allah menguatkan mereka? Di dunia ini, fil hayatid dunya, ay fi hadhil hayah. Di dunia ini sudah Allah kuatkan orang-orang yang beriman itu. Allah kuatkan hati mereka, Allah kuatkan pikiran mereka, tidak takut dicaci maki, tidak takut kehilangan dunia, tidak takut dengan kebencian orang kepada Islam, tidak takut kematian, tidak takut penjara, selama itu kebenaran yang didasarkan atas keimanan kepada Allah. Itu Allah kuatkan hati mereka. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Orang-orang yang beriman itu Allah kuatkan dengan perkataan yang kuat dalam kehidupan di dunia ini. Fala yazighuna wala yuftanun. Maka mereka tidak menyimpang, tidak terombang-ambing, tidak menyimpang. Yazighun itu menyimpang. Wala yuftanun, dan mereka tidak difitnah,
maksud tidak difitnah, tidak kalah dengan ujian, tapi mereka jalani. Tidak patah karena ujian berat yang mereka hadapi di dunia. Wala yuftanun, mereka tidak difitnah. Maksudnya tidak takut kepada ujian yang diberikan kepada mereka di dunia ini. Nah, di dunia saja mereka kuat karena dikuatkan hatinya oleh Allah. Mereka berucap, mereka bertindak atas dasar keimanan yang sudah ada dalam hati mereka. Wa fil akhirah, Allah juga kuatkan mereka, kokohkan mereka kelak di akhirat. Kapan? Ai inda su'alil malakaini fil qabri. Saat dihadapkan kepada pertanyaan dua malaikat Munkar Nakir di dalam kubur. Kama fil hadis syarif, sebagaimana tertuang di dalam hadis yang mulia, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya al-muslimu, orang muslim itu idza su'ila fil qabri, apabila dia ditanya di dalam kuburnya, syahida, dia bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah saja. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, utusannya yang menyampaikan ajaran Allah dan menjelaskannya. Ini bentuk keteguhan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di alam akhirat nanti. Alam akhirat itu diawali dari kuburan. Kan ada hadis yang menyebut al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal singgahan kehidupan akhirat itu sendiri. Gerbang pertamanya adalah al-qabr atau ma ba'dal maut, setelah kematian itu sendiri. Nah, pada saat itu dua malaikat atas perintah Allah bertanya, dan pertanyaannya sudah ada bocorannya, kayak ujian nasional, udah bocor duluan, meliputi marrabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa man ikhwanuka. Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya. Walaupun sudah ada bocorannya, belum tentu bisa jawab. Ya, karena yang menjawab imannya ketika itu adalah iman dan amal soleh manusianya. Lisan iman dan amal solehnya, itulah yang memberikan jawaban. Maka ketika imannya itu main-main dan amal solehnya dibangun atas fondasi yang juga main-main, maka walau dia sudah hafal di dunia ini, apa jawaban dari pertanyaan itu tadi, pada waktunya dia tetap bungkam, tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Dan itu pasti mendatangkan penderitaan atau siksa bagi dirinya. Na'udzubillah. Bahwa ada pertanyaan Munkar Nakir itu bagian dari keimanan yang wajib diterima. Nggak boleh tidak. Suatu saat masa Rasulullah dulu, usai memakamkan seseorang di antara sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di area pemakaman itu. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, mohonkan ampunan kepada Allah bagi almarhum ini. Mohonkan ampunan, mohonkan keteguhan pendirian. Fa innahul ana yus'al, kata Rasul. Karena dia saat ini sedang ditanya. Nah, coba lihat itu. Rasul masih ada di situ, para sahabat masih ada di situ. Rasul mengatakan fa innahul an yus'al. Loh, katanya setelah 7 langkah orang meninggalkan makam, baru 2 malaikat itu datang. Gimana ini? Kok bertentangan? Bagaimana juga orang yang nggak mau, para pelayat, para pengantar nggak mau pulang-pulang, bikin tenda di situ, baca Yasin 40 hari 40 malam. Berarti malaikat nggak datang-datang dong. Belum lagi kalau ada kasus orangnya nggak dikubur malahan, dibalsem, diawetkan, dimumikan seperti Firaun begitu, atau dikubur di lereng gunung begitu saja dan terbuka, kuburannya bisa dilihat transparan. Apakah malaikat nggak datang? Malu, risih, nggak enak hati, nggak enak nggak usah nanya dulu. Gimana nih, ada pertentangan nih, ada pertentangan, ada kesan paradoks. Di satu pihak ada kasus Rasulullah masih ada di makam itu bersama para sahabat yang lain, lalu mengatakan berdoalah kepada Allah, mohonkan ampunan dan keteguhan pendiriannya pada Allah Ta'ala karena dia sedang ditanya. Tapi di sisi lain, bahwa malaikat baru akan bertanya ketika 7 langkah orang-orang yang mengantarkan jenazah itu sudah pergi dari makam itu untuk pulang ke kediamannya masing-masing. Gimana komprominya? Ya Pak Ustadz,
Dia tuh menggunakan fa'il mudhari, jadi akan. Kan fa'il mudhari yus'alu. Jadi akan nanti mungkin. Mudhari itu tidak selalu menunjukkan istiqbal. Al-hal juga bisa. Apalagi Rasul mengatakan fa'innahul ana. Karena dia sekarang, saat ini, yus'al, sedang ditanya. Udah nggak bisa dibantah bahwa itu sekarang. Karena ada kata al-annya. Fa'innahul ana yus'alu. Karena dia sekarang ini sedang ditanya. Komprominya adalah 7 langkah meninggalkan makam itu sekedar mengisyaratkan betapa cepat kehadiran malaikat di sisi jenazah itu. Bukan gambaran melangkah 7 kali begitu baru malaikat datang. Terus kalau nggak melangkah terus malaikat urung niat. Nggak begitu. Walau manusia pengantar masih ada di situ, walaupun orang ramai sedang yasinan pagi, sore, siang, malam di situ, malaikat dengan cepat hadir untuk memintai jawaban atau pertanggungjawaban dari manusia yang dimakamkan itu. Dengan cara malaikat dan dengan cara orang yang ditanya itu, bagaimana ia memberikan jawabannya di alamnya, bukan seperti dia menjawab pertanyaan ketika hidup di dunia. Karena memang sistem hidupnya beda. Nah, maka jangan juga mustahilkan bahwa orang yang tidak dimakamkan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, lalu tidak ditanya, nunggu dikubur dulu, yang enggak begitu. Pertanyaan, lalu kesenangan, kalau senang, kebahagiaan kalau bahagia, atau derita dan siksa, terus tetap berjalan. Tidak harus menunggu sunyi, sepi, senyap, enggak ada. Enggak begitu. Malah almarhum Buya Hamka rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa tayyaballahu tharahu, beliau dalam tulisannya mengatakan bahwa andai, ini pengandaian dari beliau, karena pergeseran tanah makam, tempat jenazah digeletakkan bertahun-tahun di dalamnya, lalu bergeser, beralih ke permukaan, dan bagian permukaan tanah bergeser masuk ke dalam seiring waktu, lalu masih dilanjutkan oleh beliau, tanah yang sudah ada di permukaan itu diambil oleh manusia untuk dijadikan sebagai bahan membuat kendi. Walau sudah menjadi kendi, pada kendi itu siksa tetap berjalan. Begitu dahsyatnya dengan caranya. Kenapa dihubungkan dengan tanah? Kan badan manusia pada akhirnya dagingnya ini berubah menjadi tanah. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah berkehendak lain. Jasad para nabi kan tidak dimakan tanah. Tapi pada umumnya, secara umum, daging manusia berubah semuanya menjadi tanah. Yang disisakan tulang belulangnya aja. Tapi apakah ketika itu lalu senang, bahagia, sengsara, atau derita tidak berjalan? Berjalan dengan caranya. Hanya Allah yang tahu. Itu rahasia ilahi. Kita semua hanya diminta untuk meyakini, mengimani segala macam proses semacam itu. Bahwa ada siksa kubur, ada kesenangan kubur. Andai tidak ada siksa, untuk apa Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, wa min adzabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Padahal ini hadis-hadis yang kuat. Bahkan saking kuatnya Rasul ajarkan dan boleh untuk dibaca di dalam sholat. Di penghujung tahiyat kita. Jelas kok di situ bahwa ada adzabul qabri. Kenapa juga masih banyak kalangan tertentu di luar sana yang menolak dan mengingkari adanya siksa kubur itu. Ketika kita konfirmasi balik, terus kalau tidak ada siksa, menurut Anda, apa yang terjadi pada mereka yang sudah wafat? Mereka jawab, ya tidur aja katanya. Tidur lelap, tidur tenang. Kita jawab, siapa yang menjamin bahwa tidur di situ nyaman, tenang, tidak ada siksa? Nggak usah di situ, di alam itu. Tidur di kamar Anda aja, boleh jadi Anda mimpi buruk. Walau bukan nyata, hanya hadir dalam mimpi, bukankah itu siksa yang Anda rasakan dalam tidur Anda? Dan itu di dunia. Ternyata ada kok siksa dalam tidur seseorang di dunia. Tapi juga ada kesenangan. Orang tidur, dia merasa senang, kesenangannya. Padahal cuma mimpi. Tapi rasa senang dia rasakan. Ketika dia bangun, dia share ceritanya. Segitunya masih ditolak ada kesenangan dan siksa. La haula wala quwata illa billah. Sudahlah. Kalau di dunia ini dalam tidur seseorang saja ada kesenangan dan ketidaksenangan, terlebih setelah kehidupan selesai dari dunia ini berpindah alam. Namun kita berharap, tetap berharap dan berdoa. Mudah-mudahan
temuan kita semua dan keluarga pada saatnya nanti, temuan yang menyenangkan, membahagiakan, bukan Amin. yang menyakitkan, menyengsarakan dan derita. Karena akan berlaku hadis Rasulullah yang isinya orang yang temuannya di alam kubur menyenangkan, maka apa yang akan ditemukannya setelah kebangkitan nanti jauh lebih menyenangkan lagi. Tapi jika temuan seseorang di alam kuburnya itu sangat menyakitkan, maka apa yang bakal ditemukannya, temuannya nanti setelah kebangkitan jauh-jauh berlipat-lipat kali lebih menyakitkan lagi. Na'udzubillahi minan nar wa na'udzubillahi min ahlin nar. Na'udzubillahi min adzabil qabri wa min fitnatihi wa min adzabin nar. Begitu. Kan pangkal kehidupan akhirat kan kubur. Nah, maka Allah wanti-wanti untuk kita semuanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Apa maksudnya jangan mati dulu sebelum kita, kecuali tetap dalam Islam, dalam iman? Ya artinya jangan lalai, jangan ada kekosongan waktu dari Islam dalam hidup kita. Jangan ada kevakuman dalam hidup kita, kosong dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah dunia. Amin. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah harta. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah yang mengancam kita dalam kehidupan setelah dunia nanti. Allah selamatkan kita semua. Dan orang tua hati-hati, mungkin kita selamat, pagari juga keluarga maksudnya. Karena Al-Quran berpesan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, jaga juga keluarga kalian dari neraka. Sebab yang kita harapkan itu kita bisa gabung bersama kembali di alam surga ilahi, menyatu di ketinggian derajat surgawi bersama para nabi dan rasul, bersama para hamba Allah yang saleh salihah. Itu yang kita harapkan. Maka jangan putuskan silaturahim, karena putus silaturahim itu hambatan untuk masuk ke dalam surga. Jangan pernah merasa dirugikan oleh dunia. Yang hilang dari kita dunia, Allah akan kasih nanti. Orang yang menzalimi kita di dunia akan mendapatkan balasan kezalimannya. Dunia itu bukanlah segalanya, tapi ia sesuatu yang tak terhindarkan. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia. Tapi ia bukan penentu segalanya. Orang fakir jika dasarnya iman kepada Allah, tetap dia dekat diri kepada Allah. Nah, jadi begitu sikap kita terhadap dunia. Jangan kita dikuasai oleh dunia. Maka jadikan dunia itu dalam genggaman. Jangan jadikan ia dalam hati. Kalau ia dalam genggaman, berarti kita menguasai dunia. Kita tidak diungguli oleh dunia. Tapi kalau dunia ada di hati, maka kita sedang dikuasai oleh dunia yang sangat sementara dan sesaat. Dan sadarlah kita bahwa Allah tidak pernah menjadikan dunia ini untuk kekekalan. Selanjutnya, yusabbitullahu alladhina amanu, fadzalika qauluhu ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu. Itulah yang ditunjuk oleh firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman. Wa yudhillullahu adh-dhalimin. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Ai la yahdihim fil hayat. Tidak Allah berikan petunjuk kepada mereka dalam hidupnya di dunia ini. Allah biarkan mereka terombang-ambing, wala inda su'alil malakain waqtal mamat, dan tidak juga Allah bimbing, tidak Allah tunjuki ketika dihadapkan kepada pertanyaan dua malaikat saat kematian nanti. Wa yaf'alullahu ma yasha', dan Allah melakukan apapun yang dikehendakinya, berbuat apapun yang dikehendakinya. Apapun yang dikehendaki berupa apa? Min hidayatil mu'min, untuk memberikan hidayah atau petunjuk kepada yang beriman, wa idlalul kafir, dan menyesatkan orang yang kafir atau membiarkan si kafir dalam ketersesatannya. La yus'alu amma yuf'alu, dan Allah tidaklah dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh Allah, wa hum yus'alun. Sedang manusia, makhluk ini akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya tentang tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang sudah pernah mereka lakukan. Hingga di sini, ada pertanyaan? Kalau bicara takdir, kita harus paham, harus tahu dulu takdir ini apa. Dikira takdir itu artinya Allah yang sudah memutuskan begitu. Iya. Ya enggak begitu.
Seseorang bisa nggak sakit, menempuh jalan sakit dalam hidupnya? Bisa. Bisa. Itu namanya takdir yang dipilihnya. Seseorang bisa nggak kafir? Bisa. Pilihannya. Seseorang bisa nggak menerima Islam ini? Bisa. Pilihannya. Itu takdir semua namanya. Jadi jangan tumpahkan takdir itu semata-mata ketetapan yang tak berubah di langit sana. Sampai pilihan kita pun adalah takdir dari Allah. Kalau itu yang dituju, baru kita terima. Bahwa orang-orang yang kafir secara turun-temurun itu takdir. Iya, karena itu yang menjadi pilihan mereka. Maka takdir Allah seperti itu jadinya. Itu yang sampai kepada mereka akhirnya karena mereka milih cara itu. Karena agama, keyakinan tidak dipaksakan. Iman dalam Islam pun tidak dipaksakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya, iman dalam Islam ini nggak bisa dipaksakan untuk diterima oleh orang lain. Karena apa konsekuensinya? Sekali iman ini dipaksakan, lalu karena terpaksa diterima, nilai orang itu belum beriman. Paham itu? Begitu juga kita sudah beriman. Ada orang lain luar Islam memaksa kita dengan segala cara, dengan mengancam agar kita meninggalkan agama ini dan masuk ke keyakinan mereka. Dalam keadaan terancam, kita terpaksa menerimanya, maka kita belum menjadi mereka, belum kafir gitu. Dengan catatan hati kita tetap terjaga. Hati kita kan nggak bisa dipaksa, hati kita nggak bisa dicuri. Jadi hati ini yang harus dikendalikan, tetap terjaga dalam iman. Walau kita sudah bergabung bersama mereka lahiriahnya, tapi hati kita tetap dalam iman, ya kita mukmin. Sebab kehadiran kita di tengah mereka terpaksa. Begitu juga mereka, kita paksakan iman. Anda mau beriman nggak? Kalau nggak, saya habisi Anda dan keturunan Anda semuanya. Dalam keterpaksaan model begitu, dia belum beriman, bro. Belum, karena terpaksa. Maka la ikraha fiddin. Sebaliknya sekarang. Jika iman yang ditawarkan dan dijelaskan akhirnya diterima oleh seseorang, dia dengan sukarela tanpa paksaan sedikit pun mau menyambut iman ini dan menyatakan dirinya lewat gerbang syahadatain, syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah, dia muslim, dengan dia mengikat diri dalam iman dalam Islam, sejak saat itu apa ajaran yang harus dijalankannya dalam Islam harus dipaksakan. Kamu wajib sholat loh, 5 waktu, kamu sudah muslim, ajari cara sholat. Ajari dulu dia, begini caranya kalau mau sholat, persuasif. Nggak usah yang mu'allaf. Anak sendiri, ketika jam sholat sudah masuk, ingatkan mereka. Agar supaya mereka menjalankan ibadah sholat. Nggak boleh ada di antara kita mengatakan, udah biarin, jangan dipaksain lah anak-anak kita, biar aja. La ikraha fiddin. Nggak boleh dipaksakan dalam agama ini. Salah menempatkan ayat. Anak kita memang sudah muslim kok. Dia terikat dengan ajaran Islamnya, paksain. Tinggal caranya persuasif. Kenapa harus dipertimbangkan cara? Karena anak-anak kita, seperti juga kita, pada waktu dulu, beda-beda satu sama lain dalam hal cara pendekatannya. Maka jangan semuanya disamaratakan dalam cara mendekatinya. Gitu caranya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita sesi ini. Jazakumullah khairan katsira. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.